Bab 3. Ketika uang 100 yuan berwarna merah cerah diletakkan di depan mereka, seluruh restoran Su terdiam, dan hanya sedikit napas cepat yang terdengar. Untuk keluarga kelas 2 seperti keluarga Su, uang hadiah semacam ini hampir merupakan angka astronomi. Wanita tua dari keluarga Su bangkit dengan kruk, berjalan terhuyung-huyung di depan presenter, dan bertanya dengan penuh semangat, "Maaf, siapa Anda, dan gadis mana dalam keluarga Su yang Anda cintai?" Setelah mendengar ini, beberapa wanita muda yang belum menikah dari keluarga Su memerah karena kegembiraan. Meskipun mereka tidak tahu siapa pihak yang memberi hadiah, mereka harus menjadi keluarga kaya untuk menikahinya, tetapi mereka memimpikannya hal-hal yang samar. Wajah Julia Su pucat, dia adalah satu-satunya wanita dari keluarga Su yang telah menikah, artinya, semua orang memiliki kesempatan, tetapi dia tidak memiliki kemungkinan seperti itu. Saya hanya bertanggung jawab untuk memberi hadiah. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Pemberi hadiah datang dan pergi dengan cepat, tanpa meninggalkan informasi. Semua orang di keluarga Su melihat giok emas dan uang tunai 8,88 juta yang merah dan indah. Banyak orang sudah mulai ngiler. Jika putri mereka dihargai, bukankah mereka akan terbang di cabang dan menjadi Phoenix mulai sekarang? Seluruh keluarga Su, Anda harus bergantung pada mereka. Ini pasti aku, karena aku adalah wanita tercantik di keluarga Su. Pada saat ini, seorang wanita dengan sosok yang sangat seksi berkata, "Yo, di mana rasa percaya diri itu? Saat ini, Tuhan dapat memberi tahu siapa itu. Apakah kamu ingin menjadi sangat tidak sabar?" "Ya, kita semua punya kesempatan." "Bagaimana mungkin kamu?" "Saya pikir, tuan muda kaya ini sengaja memamerkan misteri, mungkin dia hanya jatuh cinta padaku." Beberapa wanita muda berkompetisi, dan keluarga itu berantakan. Jangan bertarung, kalian semua punya kesempatan, tapi sayang sekali, seseorang dari kita di sini hanya bisa melihatnya dengan penuh semangat. Ketika Eric Su mengatakan ini, dia dengan sengaja melirik Julia Su. Semua orang yang hadir tahu siapa yang dia bicarakan dan semua tertawa. Ya, kami memiliki saingan yang lebih sedikit. Sebastian Han, terima kasih untuk ini. Jika bukan karena Anda, kami akan memiliki satu lawan lagi. Sebastian Han menundukkan kepalanya, ekspresinya suram, bahkan dengan sedikit kengerian. Orang-orang ini tidak tahu siapa keluarga Han, tetapi dia tahu betul. Dan. Sudah 3 tahun, apakah saya membutuhkan Sebastian Han? Jangan berkelahi, saya akan menyimpan barang-barang ini dulu. Setelah pemberi hadiah secara pribadi muncul, saya tahu siapa yang layak mendapatkannya, dan saya akan memberikan hadiah mahar ini kepada siapa. Tidak akan ada lagi perselisihan. Setelah makan siang, keluarga Julia Su yang terdiri dari 3 orang pergi tanpa menunggu Sebastian Han, karena kejadian ini membuat mereka kehilangan muka. Saya pikir ketika Sebastian Han bergabung dengan keluarga, belum lagi mahar, dia bahkan tidak punya uang untuk mahar, bagaimana mungkin mereka tidak cemburu di hati mereka ketika mereka melihat sejumlah besar uang hari ini? Kembali ke rumah, Julia Su mengurung diri di kamar. Ibu Julia Su, Vivi Lan, berteriak pada Tony Su dengan ekspresi marah, "Lihatlah orang lain, dan kemudian pada kita. Ini adalah celahnya. Jika bukan karena kesia-siaanmu, bagaimana mungkin ayah membiarkan Sebastian Han bergabung dengan rumah kita?" "Nyonya tua, saya benar-benar buta saat itu. Saya pikir saya bisa menjalani kehidupan yang baik saat dia bergabung dengan keluarga Su, tetapi saya tidak berharap untuk jatuh ke tangan sampah seperti dia. Kita tidak pernah memikirkannya, memberimu hak untuk mewarisi keluarga Su. Lihat orang lain, mereka tinggal di villa dan apartemen lift. Aku masih menekanmu di kompleks tangga yang rusak ini." Menantu keluarga Su mengatakan akan menyenangkan untuk pergi keluar, tetapi jika Anda menyebarkan sampah yang tidak berguna pada Anda, hantu itu tahu betapa pahitnya kehidupan yang saya alami. Tony Su menunduk dan tidak berani membantah. Istrinya adalah tipikal istri yang keras dan tahu bahwa menantunya tidak berguna, jadi dia tidak berani kehilangan kesabaran di depan Vivi Lan. Kekuatan Vivi Lan membuat Tony Su semakin tidak berguna. "Aku tidak peduli. Biarkan Julia menceraikan sampah ini segera. Wajah keluarga Su tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya ingin menjalani kehidupan yang baik." Tony Su berkata dengan lemah, "Ayah memperingatkanku bahwa mereka tidak boleh bercerai, dan seluruh Yuncheng tahu tentang ini. Bukankah lucu membiarkan mereka bercerai sekarang?" Vivi Lan mulai menamparkan, duduk di tanah dengan air mata dan air mata, menangis dengan getir, "Tony Su, kamu tidak berguna. Bagaimana aku bisa menikahimu dengan kekacauan begini? Kejahatan apa yang dilakukan wanita tuaku dalam kehidupan terakhirnya?
Demi wajah keluarga Su, menghancurkan keluarga kami dan menghancurkan kehidupan Julia di paruh kedua hidupnya? Julia menjalankan lokasi konstruksi setiap hari, tidakkah kamu merasa tertekan? Dia adalah perempuan, tetapi pekerjaan kotor dan melelahkan, semuanya dari kerabatmu biarkan dia melakukannya. Jika kamu tidak mencintaiku, harusnya kamu mencintai putrimu. Keluarga Su berkecimpung dalam bisnis bahan bangunan, dan biasanya lari ke lokasi konstruksi. Alasan mengapa semua tugas ini jatuh ke kepala Julia Su memang karena keluarga mereka memiliki status terendah dalam keluarga Su. Tony Su tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya. Dia tahu itu memang karena dia yang paling tidak berguna. Itu sebabnya ayahnya memberikan Sebastian Han kepada mereka. Dia harus memikul sebagian besar tanggung jawab untuk semua ini. Tapi perceraian, dia tidak menghitung, wanita tua itu lebih suka membiarkan Julia Su dan Sebastian Han tidak berguna selama sisa hidup mereka, dan tidak akan pernah mungkin untuk mempermalukan keluarga Su karena kejadian ini. Pernikahan itu sudah menjadi lelucon tahun ke tahun. 3 tahun kemudian, kejadian ini secara bertahap dilupakan. Jika perceraian, kejadian ini pasti akan digunakan sebagai lelucon setelah makan malam. Bagaimana mungkin wanita tua itu membiarkan ini terjadi? Sebastian Han berjalan ke pintu, mendengar tangisan dari rumah, duduk di tangga, mengeluarkan sebatang rokok, asap yang mengepul tidak bisa menghapus rasa dingin di mata Sebastian Han. Setelah merokok, Sebastian Han hendak masuk, tetapi suara Julia Su datang dari dalam. Julia Su, yang mengurung diri di kamarnya, tiba-tiba berjalan ke ruang tamu, menatap Vivian dan Tony Su yang bermasalah dengan ekspresi sedih, dan berkata, "Aku tidak akan menceraikannya." "Julia, apakah kamu gila? Apakah kamu akan menghabiskan seumur hidup dengan pengecut ini?" Dalam pandangan Vivian, Julia Su seharusnya menjadi orang yang paling menginginkan perceraian, tapi malah tidak ingin bercerai. "Aku tidak gila. Selama 3 tahun penuh, meskipun dia tidak membuat perbedaan, dia tidak mengeluh di rumah selama 3 tahun ini, dia bahkan hanya bisa menyapu dan memasak. Bahkan memelihara seekor anjing pun akan sia-sia. Aku memandang rendah dia, tapi aku tidak membencinya. Kakek memutuskan masalah ini. Bahkan jika aku membencinya, aku hanya membenci kakek. Dan nenek tidak akan membiarkan kita bercerai." Dia menganggap wajah Su lebih dari apapun. Di pintu, Sebastian Han menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Sampai hari ini, dia tidak tahu bahwa dia di hati Julia Su. Ternyata dia tidak begitu tertahankan. Setidaknya wanita ini memiliki perasaan tertentu untuknya. Ternyata kebencian yang ekstrim benar-benar menghasilkan cinta. "Aku telah berbuat salah padamu," kata Tony Su sambil menghela nafas. Dengan air mata di pipinya, Julia Su menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala, "Saya tidak bersalah." Untuk waktu yang lama, Julia Su juga merasa bahwa dia akan menceraikan Sebastian Han, dan bahkan mengatakan kepada Sebastian Han hari ini bahwa mereka akan bercerai cepat atau lambat. Tetapi ketika pertanyaan itu benar-benar diajukan di depan Julia Su, dia menyadari bahwa pria yang tidak berguna itu telah benar-benar memasuki hatinya dalam 3 tahun terakhir. Mereka tidak pernah berpegangan tangan, dan bahkan memegang gelar tertentu di depan umum. Tapi pria ini, yang tidur di bawah tempat tidurnya selama 3 tahun penuh, memiliki hubungan yang tidak bisa dihapus. "Aku hanya tidak memenuhinya, jadi aku benar-benar menyukainya," kata Julia Su, menggigit bibirnya yang pucat. Pada saat ini, Sebastian Han membuka pintu, berjalan ke ruang tamu, menatap Julia Su, yang sedang hujan di Ewa, dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata di wajahnya. "Sebastian Han, kamu bilang hanya aku yang bisa mengubahmu. Bagus. Aku tidak ingin dipandang rendah lagi, aku tidak ingin menjadi lelucon orang lain lagi, aku ingin membuat semua orang yang meremehkanku menyesalinya." Sebastian Han menjawab dengan singkat dan berbalik untuk pergi. Bab 4. Peninsula Hotel, Suite Presiden. Di seberang jalan Sebastian Han duduk, dan seorang wanita dengan riasan indah, mengenakan emas dan perak, menunjukkan temperamen anggun di antara gerakannya. "Bastian, kamu bersedia datang menemuiku, aku sangat senang." Nama wanita itu adalah Emilia Si, ibu Sebastian Han. Menghadapi ibu kandungnya, yang tidak melihatnya dalam 3 tahun, Sebastian Han tidak memiliki fluktuasi di hatinya, dan dia bahkan tidak memandangnya. "Siapa yang mengira bahwa putra bungsu keluarga Han saya yang terabaikan akan memiliki suatu hari untuk berguna? Saya tidak berharap, dan Anda tidak." Sebastian Han mengangkat sudut mulutnya, dengan senyum tipis.
Aku tahu apa yang terjadi 3 tahun lalu sangat tidak adil bagimu, tetapi nenekmu memutuskan ini, dan aku tidak bisa menahannya, kata Emilia si emosional. Sebastian Han menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 tahun? Jadi di matamu, ketidakadilan ini baru terjadi 3 tahun yang lalu? 13 tahun yang lalu, dia berusia 12 tahun, dan namanya hanya ada di kue ulang tahunnya. Kalian semua senang untuknya, tapi kalian lupa. Aku hanya 5 menit lebih muda darinya. Sejak itu, ketidakadilan telah datang. Selama 13 tahun, dia menaklukkan kalian semua dengan satu mulut. Bagaimana denganku? Kalian tidak peduli seberapa keras aku mencoba, tidak peduli seberapa bagus nilai sekolahku, bahkan ibu tidak pernah melihatnya. Jika dia tidak dipenjara, maukah kamu datang menemuiku? Jika bukan karena keluarga Han yang mewarisi, apakah kamu masih memikirkan seseorang bernama Sebastian Han di dunia ini? Dia tidak layak menjadi nenekku, dan kamu tidak layak menjadi ibuku. Emilia Si menyembunyikan wajahnya dan menangis ketika dia mendengar kata-kata ini yang tidak bisa dia bantah. Keluarga Han berutang terlalu banyak padaku, aku ingin mendapatkannya kembali satu persatu. Dia berkata, dia tidak ingin dipandang rendah, dan dia tidak ingin menjadi lelucon di mata orang lain lagi. Emilia Si menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya, dan berkata, Cloud City akan mendirikan perusahaan baru, dan kamu akan bertanggung jawab sepenuhnya. Hoho, apakah ini ujiannya untukku? Bahkan jika Han Jiaqing Huang tidak menjawab, dia masih meragukan kemampuanku? Sebastian Han memandang Emilia Si dengan obor, perusahaan baru. Biarkan Sebastian Han mengatakannya dengan baik sebagai bos, Sebastian Han tahu bahwa ini hanyalah ujian yang ditetapkan oleh neneknya untuknya. Hanya dengan melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan Yuncheng, dia dapat memiliki kesempatan untuk mewarisi keluarga Han. Emilia Si mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Oke, saya akan memberitahu dia siapa yang memenuhi syarat untuk mewarisi keluarga Han, dan memberitahu dia konsekuensi meremehkan saya. Namun, saya tidak melakukan semua ini untuk keluarga Han, tetapi untuknya. Ketika Sebastian Han meninggalkan kamar hotel, Emilia Si mengeluarkan telepon. Bu, dia setuju. Saya harap dia tidak akan mengecewakan saya, jika tidak, bahkan jika saya menyumbangkan semua properti keluarga Han, saya tidak akan meninggalkannya sepeser pun. Emilia Si berhenti berbicara, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakannya, karena itu bukan hanya wanita tua keluarga Han, bahkan dia juga menghargai kakak laki-laki Sebastian Han. Jika tidak dipaksa, dia tidak akan datang ke Yuncheng dalam hidupnya. Keesokan harinya, sebuah pesan berat memicu gelombang badai di Yuncheng. Keluarga Yan Jinghan ingin mendirikan perusahaan baru di Yuncheng. Sebagai raksasa industri real estate di musim panas, itu pasti akan mempromosikan pengembangan Yuncheng. Mata yang tak terhitung menatap perusahaan baru Han, berharap untuk mencari kerjasama. 3 hari kemudian, keluarga Han secara resmi terdaftar di Yuncheng, properti air yang lemah. Ketika orang bertanya-tanya mengapa nama perusahaan baru keluarga Han begitu aneh, sebuah batu besar jatuh lagi. Real estate air yang lemah membeli semua tanah kosong yang belum berkembang di barat kota. Untuk menciptakan daerah perkotaan baru, tidak ada yang akan meragukan kekuatan real estate air yang lemah. Bahkan begitu berita itu keluar, banyak orang percaya bahwa kota awan masa depan, sebelah barat kota itu adalah tempat yang paling makmur. Tiba-tiba pintu gerbang perusahaan real estate air lemah hampir jebol, banyak koperasi datang ke pintu, berharap mendapat bagian di barat kota. Keluarga Su menjalankan bisnis bahan bangunan, jadi tentu saja mereka ingin membagi sepotong kue, dan beberapa orang menduga bahwa keluarga Yan Jinghan adalah keluarga Han yang memberikan mahar. Ini membuat wanita yang belum menikah dari keluarga Su sangat bahagia sehingga mereka sangat bersemangat, mereka tidak tidur nyenyak selama berhari-hari, lagi pula, godaan untuk menikah dengan keluarga Yan Jinghan terlalu besar. Sangat disayangkan bahwa masalah ini dengan cepat ditolak, karena keluarga Su datang untuk mencari kerjasama, dan tidak peduli siapa yang maju, mereka ditolak oleh Wickwater Real Estate, dan penolakan itu sangat memuaskan. Pada hari ini, semua kerabat keluarga Su tiba dan mengadakan pertemuan internal di perusahaan. Duduk di dewan direksi, wanita tua dari keluarga Su memandang kerabatnya yang tertekan dan berkata, kali ini kita memiliki banyak pesaing, tetapi Anda harus jelas bahwa begitu Anda dapat bekerja sama dengan real estate air yang lemah, bagaimana banyak manfaat untuk keluarga Su? Itu bahkan mungkin membuat kita menjadi keluarga tingkat pertama di Cloud City, jadi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Bu, kita semua sudah mencobanya. Kita bahkan belum pernah melihat pemilik real estate air lemah. Ya, saya tidak tahu apakah itu tidak sesuai dengan real estate air yang lemah.
Sepertinya keluarga Han yang memberi kami mahar bukanlah keluarga Yan Jinghan sama sekali. Semua orang kecewa, dan wanita tua dari keluarga Su berkata dengan marah, sekarang Anda telah mendorong ketidakmampuan menjadi omong kosong ketidakcocokan. Real estate air yang lemah belum memutuskan pasangan dalam 1 hari, dan keluarga Su kami akan memiliki kesempatan, tapi kami tidak melihatnya. Sekarang, pergi saja ke pintu perusahaan dan tunggu. Setiap orang bergiliran suatu hari nanti. Setiap orang bergiliran selama sehari dan berdiri di depan pintu perusahaan air yang lemah. Bukankah ini lelucon untuk orang lain? Semua kerabat keluarga Su yang hadir adalah orang-orang yang menyelamatkan muka, dan mereka tidak mau melakukan hal-hal yang memalukan seperti itu. Julia Su menundukkan kepalanya. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Eric Su. Dia mencibir di dalam hatinya, kerja keras semacam ini membuatnya melakukannya dengan benar, dan masih ingin bersembunyi? Nenek, Julia tidak punya banyak pekerjaan akhir-akhir ini, kita memiliki banyak pekerjaan di tangan kita, atau biarkan dia pergi sendiri, saran Eric Su. Kalimat ini segera membangkitkan gema orang lain. Ya, Julia Su tidak ada hubungannya. Kamu tidak bisa membiarkan dia menjadi kutu beras di perusahaan. Karena kamu harus bergantung pada perusahaan untuk makanan, tentu saja kamu harus bekerja keras untuk perusahaan. Ini paling tepat baginya untuk dia lakukan. Julia Su menundukkan kepalanya, tidak bersembunyi, tetapi telepon bergetar, dan seseorang mengirim informasi kepadanya. Informasi itu dikirim oleh Sebastian Han, dan isinya sangat sederhana. Mengupayakan peluang dan merundingkan kerjasama dengan perusahaan air minum yang lemah. Julia Su tidak tahu mengapa Bastian mengirim pesan teks seperti itu kepadanya, dan semua orang malu. Bisakah dia keluar dan membuat kesepakatan? Julia, apakah kamu bersedia? Wanita tua dari keluarga Su tidak menyipitkan mata, dia bahkan tidak melirik Julia. Julia telah terbiasa dengan kerja keras semacam ini, dan dia tidak melakukan semua tugas yang tidak dapat diselesaikan atau hal-hal yang harus dilakukan. Nenek, aku bersedia, kata Julia. Eric tersenyum penuh kemenangan dan berkata, Julia, jangan malas. Jika kamu melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan pemilik real estate air yang lemah, kamu akan jadi kutu perusahaan selamanya. Ya, ini adalah kesempatan untuk keluarga Su kami. Jangan berjanji untuk bahagia, tetapi kamu sebenarnya malas. Bagaimana dengan ini? Cari penjaga keamanan untuk mengikutinya, jangan sampai dia tidak mengambil hati masalah ini. Mendengarkan kata-kata ini, Julia menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia juga anggota keluarga Su, tetapi duduk di ruang konferensi ini, dia diperlakukan sebagai orang luar dan membutuhkan seseorang untuk mengawasinya. Mengingat catatan buruknya sebelumnya, saya pikir itu ide yang baik untuk menemukan seseorang untuk mengikutinya. Aku pikir begitu. Sekelompok kerabat semuanya mengangguk, dan wanita tua dari keluarga Su setuju dan berkata, dalam hal ini, Anda dapat membawa seseorang di sisi Anda. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat membaginya. Julia Su meremas tinjunya dan sangat tidak yakin. Memikirkan informasi yang dikirimkan Sebastian padanya, dia berkata dengan impulsif, jangan khawatir, saya tidak akan malas. Saya akan membicarakan kerja sama ini. Begitu kata-kata itu keluar, seluruh ruang konferensi terdiam sesaat, tetapi segera terdengar suara ejekan. Julia, tidakkah kamu memiliki kejang-kejang di pikiranmu? Apakah kamu dapat melakukan hal-hal yang belum kami lakukan? Hahaha, ini lelucon terbesar yang pernah ku dengar tahun ini, aku hampir tertawa. Mata Eric Su berbinar dan dia mengambil kesempatan untuk menendang keluarga Julia Su keluar dari permainan. Meskipun keluarga Julia Su tidak dianggap serius, dia adalah keluarga Su. Di masa depan, jika neneknya meninggal, dia pasti akan membagi sebagian harta keluarga. Tetapi jika Julia dapat dikeluarkan dari keluarga Su, hanya ada satu orang kurang yang dapat membagi properti. Julia, kamu sendiri yang mengatakannya, bagaimana jika kamu tidak bisa melakukannya? Eric berkata. Julia sebenarnya menyesalinya ketika dia mengatakannya, tetapi sekarang dia sudah terlambat dan itu pasti akan menjadi lelucon. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan menyajikan teh dan air untukmu mulai sekarang dan memanggilmu Sister Julia. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluar dari rumah Su, bagaimana? Bagus.